udah terasa. Nah terus badan kok nggak capek-capek gitu. Saya berpikir wah dahsyat juga nih air gitu. Nah 3 minggu itu sudah terasa nyaman badan. Saya anggap diri saya sembuh. Nah saya kan berpikirnya minum air kangen water itu obat. Saya berpikir gini, kalau saya sudah sembuh, nanti saya minum lagi, saya overdosis. Iya, Ya pikir kan? obat ya. Overdosis. Kalau kita minum obat kan gitu. Iya. Nanti saya ketagihan obat, gitu. Logika saya berpikir. Iya. Saya tanya adik Yan berapa lama beli minum air ini? Nah adik saya bilang beli harus minum air ini selamanya beli. Sampai tua? Iya sampai tua. Waduh, repot juga. Saya setiap minggu beli air kan belum punya mesin. Saya beli air di Bintaro, tinggal di Gunung Sidul. Jauh. Setiap minggu beli air karena saya berpikirnya ini obat, saya minumnya banyak gitu. Sesuai dosis lah, dianjurkan 4 liter per hari. Nah berarti kalau saya setiap minggu beli air itu repot juga, kan mahal lagi kan. Iya. 1 galon besar itu harganya 100.000 Dulu. Sekarang tuh 50. Nah ada juga yang 100. Nah per 2 liter 10.000 kan mahal airnya gitu. Kalau saya sampai tua saya beli air gini repot juga. Kadang-kadang orangnya ada di rumah, kadang-kadang ada di rumah, kan telepon dulu orang. Lalu saya planning sama istri, yuk pun kita pasang mesin gitu. Nah saya tanya berapa harga mesin, waktu itu 40 juta. 40 juta, harga rumah saya tahu nggak waktu itu? Beli rumah kita 34 juta. Beli rumah 34 juta, cicil dan belum lunas. Sekarang saya harus beli mesin seharga 40 juta. Punya uang terakhir berapa? 3 juta. Misalnya saya waktu itu saya tanya istri, ya Bun berapa punya uang? 3 juta. Berapa harga mesin? 40 juta. Kebayang nggak? Ya kan? Apa yang saya lakukan? Saya berpikirnya gini. Yang saya belum lakukan untuk sakit pinggang itu operasi. Memang bisa dioperasi kata dokter, tapi kemungkinan 50-50 bisa lumpuh. Saya takut itu. Taruhlah misalnya saya suju gitu misalnya. Saya datang ke rumah sakit, lalu diperiksa sama dokter bilang Pak Mantra, kita mau ambil tindakan besok. Misalnya ya, Anda siapkan uang 100 sampai 80 sampai 100 juta. Kalau saya setuju dengan rumah sakit, saya walaupun saat ini nggak punya uang, saya kan harus cari uang itu 80 sampai 100 juta, betul nggak? Iya. Karena memang begitu kenyataannya. Iya, urgent. Nah, saya anggap saya begitu. Sekarang memang mesin itu nggak ngomong, ayo beli saya, gitu kan nggak ngomong. Cuma saya kan lihat mesin itu sudah menyembuhkan saya. Jadi rasional saya berpikir saya harus punya mesin gitu. Apa yang saya lakukan, saya bilang sama istri, Bon, kamu kan banyak punya teman. Pinjam uang dari teman kamu. Tapi saya nggak mau kalau pinjam uang itu tanpa bunga. Karena orang mungkin dapat uangnya dari bank atau apa, kan saya pokoknya prinsip saya nggak mau repotkan orang lain gitu. Saya pinjam uang dari teman pakai bunga 3%, 5% nggak usah pikirin. Akhirnya 2 bulan terkumpul 40 juta. Dapat 3%, 5%. Cuman saya disalahkan sama istri, ayah kita kan cicil. Ayah harus punya penghasilan per bulan itu 3 juta. Saya bilang saya sanggup. Kenapa saya sanggup? Saya kan per minggu beli air 400 sampai 500 ribu. Per minggu. Per minggu. Iya. Per minggu. Nah kalau saya misalnya kenalkan orang lain, kan ada orang-orang lain seperti saya. Kan? Iya, yang beli air. Yang beli air gitu kan. Iya. Yang penting saya rajin aja ngomong gitu iya, kan. Benar. Saya cerita tentang apa yang manfaat yang saya rasakan. Pasti ada orang yang beli kan. Paling tidak mereka coba dulu. Setelah mereka coba akan repeat order kan. Iya. Beli kan. Saya berpikir sederhananya begitu. Oke, saya sanggup. Ternyata begitu saya pasang mesin, 2 bulan terkumpul uang 40 juta, pasang mesin, saya mulai jual air. Jual air kemana-mana, gampang cari uang. Kalau dulu waktu kita kerja, belum akhir bulan tuh yang ditabuk di dompet tuh sisa uang logam. Uang logam gitu kan. Belum akhir bulan ngeliksikin di mana cari uang gitu kan. Tapi begitu saya jual air tuh uang merah sama uang biru di dompet. Wow, enak banget nih punya uang banyak gitu kan. Saya seneng gitu ya. Nah, kira-kira seminggu jual air. Seminggu jual air,
Akhirnya tempat saya beli mesin itu namanya Mas Joko. Datang ke rumah, saya didudukkan sama istri. Pak Mandra, Anda mau nggak punya penghasilan 100 juta per bulan? Saya ditanyain gitu. Oh, saya mau dong Mas Joko, gimana caranya dapat 100 juta gitu. Loh, Anda nggak tahu? Nggak tahu saya itu. Anda kan sudah punya mesin. Iya, saya punya mesin untuk sakit pinggang gitu. Loh, Anda kan punya ID gitu katanya. ID itu apa gitu, saya boleh tanya. Itu hak bisnis Anda gitu. Oh, Anda ini perusahaan yang tempat Anda beli mesin namanya PT Enajek. Ketika Anda membeli mesin, Anda dikasih hak bisnis Langsung dapat ID. untuk mendistribusikan mesin, untuk memperkenalkan mesin ke relasi kita. Nanti kalau ada penjualan mesin, Anda dapat komisi dengan sistem komisi yang disebut dengan 8 poin sistem. Dijelaskan sama saya cara mendapatkan 100 juta itu. Ketika itu mata saya tertuju plok gitu. Saya pingin 100 juta itu gitu. Yeah. Saya selama dari kecil, saya cerita tadi, dari kecil saya cari kampung, cari kabupaten, cari SMP terbaik, cari SMA terbaik, cari kampus terbaik, kok uang nggak punya gitu ya. Tapi begitu saya melihat ada cara untuk cari uang, wah ini kesempatan saya cari uang. Kenapa? Karena saya waktu itu umur 45, udah sakit-sakitan, anak paling tua SMP, 6 tahun dari sekarang dia kuliah. Kalau dia kuliah dengan sakit-sakitan dan tidak punya uang, berarti di mana saya cari uang? Itu kan. Yang kedua, anak kedua itu setahun kemudian akan kuliah. Adiknya. Belum lagi anak ketiga. Masih kecil, 4 tahun. Dalam kondisi sakit-sakitan. Saya waktu itu berpikir sebelum kenal kangen motor, saya harus punya usaha gitu. Usaha apa ya gitu ya. Tapi begitu saya beli mesin karena saya sakit gitu. Lalu saya tidak sengaja kenal dengan 100 juta per bulan. Ada peluang. Wah, ini dia yang aku cari gitu. Saya ingin dapat 100 juta. Akhirnya saya jalankan sejak 2012 itu. Kemana pun saya pergi, kalau ketemu orang saya ngomong. Kalau ketemu kuluk enggak. Semua orang.